Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama dengan gua di sini, Doni Priayi, dan hari ini kita akan masuk ke segmen ngomik, ngobrolin komik. Oke teman-teman, jadi melanjutkan review gua yang sebelumnya tentang komik, bukan komik dan manga Deadpool Samurai volume 1. Jadi hari ini gua akan membahas lanjutannya, yaitu Deadpool Samurai volume 2. Jadi seperti apa manganya? Yuk langsung kita bahas dulu untuk penampakan covernya. Nah, di sini gua udah punya komik Deadpool Samurai. Bukan komik, manga ya. Ya udahlah, komik lah ya. Yang penting ya, intinya ya komik lah intinya ya. Nah, ini tuh komiknya kayak gini. Jadi dia tuh ada 2 volume ya, Deadpool Samurai-nya. Yang nomor 1 ini covernya warna merah seperti ini, dan untuk cover yang kedua warnanya adalah abu-abu, teman-teman. Oke, sebelumnya gua pengen ngasih tahu aja bahwa di video kali ini gua akan membahas banyak spoiler ya. Kalau yang di versi pertama itu gua ngebahas nggak terlalu banyak ya untuk ceritanya, karena gua nggak pengen spoiler. Tapi kayaknya di komik yang kedua ini kalau gua nggak bahas spoiler atau cerita di dalamnya tuh, review ini tuh gak bakal seru, teman-teman. Jadi disclaimer aja ya buat teman-teman yang nggak pengen terspoiler. Mohon maaf, mungkin bisa di skip ya videonya. Ceritanya ini sebenarnya isinya spoiler semua, teman-teman, karena memang ceritanya ini sangat sederhana banget. Oke, langsung kita bahas aja Deadpool Samurai volume 2. Let's go. Nah, kita mulai dari covernya. Jadi covernya ini, Deadpool Samurai ini dia warnanya dominan warna putih ya. Kenapa dia warnanya tuh warna putih sedangkan yang ini warna merah? Jadi ceritanya di Deadpool ini ada Deadpool dari universe lain. Dia itu datang tapi kostumnya itu warna abu-abu atau putih gitulah. Karena ini komiknya hitam putih ya. Jadi nggak tahu sebenarnya warnanya abu-abu atau warna putih. Untuk covernya sendiri dia masih sama seperti ini. Jadi dia itu glossy semuanya seperti ini, teman-teman. Dan yang paling gue suka adalah di sini tuh ada banyak gambar Deadpool kayak gini tuh. Dan di sini ada tulisannya Marvel, dan di bagian belakangnya ada sinopsis singkat tentang komik ini. Dan teman-teman bisa lihat untuk harganya sendiri untuk versi USA adalah $9,99, dan ini tuh dikeluarkan oleh Viz Media. Nah, teman-teman bisa ngelihat ternyata ada spoiler di sini tuh. Ada spoiler, nanti gua bakal jelasin di dalamnya ya seperti apa. Dan untuk spine-nya sendiri seperti ini ya. Jadi masih sama seperti yang ini, warnanya hitam, teman-teman. Dan untuk dimensi bukunya ini masih sama ya ternyata dengan keluaran Viz Media yang tentang superhero lainnya. Ini gue punya Spider-Man Fake Red ya tuh. Sama dia ukuran komiknya seperti ini. Jadi akhir-akhir ini tuh superhero US itu banyak yang berkolaborasi dengan manga ya. Karena kalian tahu ya, manga itu sekarang sudah menginovasi US juga, teman-teman. Yang mana sekarang itu pembaca komik di US itu udah mulai menggeser superhero. Jadi sekarang tuh lebih tertarik untuk baca manga ya. Karena jujur aja ya, kalau komik-komik superhero itu kan sekarang ya isinya tuh superhero kayak gitu-gitu doang, kayak gitu, teman-teman. Karakternya itu ya itulah, cuma beda-beda di cerita doang. Kalau seandainya pengen cerita yang agak berbeda itu biasanya dia ganti ke universe yang beda kayak gitu kan. Tapi intinya tuh orang itu sama ya. Misalnya Batman aja ya. Mungkin versi universe yang lain Batman versi 1, Batman versi 2. Mungkin mereka juga bosen kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi makanya sekarang tuh banyak berkolaborasi ya komik-komik US itu dengan karakter-karakter dari manga, teman-teman. Karena kebetulan juga masih hype-nya film Deadpool versus Wolverine. Jadi mumpung ya, jadi kita akan ngebahas juga Deadpool. Tadi gua juga udah bilang ya, gua udah review yang versi volume pertamanya. Buat teman-teman yang pengen dengerin review gua yang volume pertama, teman-teman bisa nonton di video yang di sini, teman-teman. Oke, sekarang kita bahas untuk Deadpool Samurai ini. Jadi untuk di bagian pertama, teman-teman bisa lihat ya, di sini udah terspoiler ada surprise apa di versi ini. Nah, untuk di covernya sendiri sebenarnya udah terspoiler ya, akan ada kejutan apa di sini. Teman-teman bisa lihat di sini ada All Might ya.
Deadpoolnya ketemu Old Mike. Dan untuk di halaman pertama di sini teman-teman bisa lihat si Deadpoolnya lagi baca komik My Hero Academia, dan kertasnya pakai book paper yang keras ya, yang keker kayak gitu, ciri khas dari Viz Media kayak gitulah. Dan di halaman selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini ada daftar isinya yang sebenarnya tidak berguna amat ya daftar isi ini, karena untuk komik-komik itu biasanya daftar isinya ini kayak pelengkap doang. Jadi kalau seandainya teman-teman pengen cari halaman 35 agak kesusahan teman-teman. Jadi sampai saat ini pun gue masih bingung sebenarnya guna dari halaman daftar isi ini apa, karena gue baca komik juga dari dulu kayaknya gue nggak pernah lihat ini daftar isi teman-teman. Jadi kalau seandainya pengen ditandain ya gua pakai kayak gini, pembatas buku teman-teman. Jadi gua nggak tahu kenapa sampai sekarang orang masih bikin daftar isi untuk komik ya. Oke, dan di sini gua sangat seneng banget ya, karena ini adalah salah satu komik atau manga yang benar-benar bisa bikin gua tertawa, karena emang benar-benar joke-joke-nya itu lawakannya benar-benar fresh semua dan berbeda-beda teman-teman joke-nya. Makanya gua seneng sama komik ini. Gua udah pernah cerita sebelumnya ya di komik yang volume pertama. Jadi ada kemunculan Thanos di sini teman-teman tuh. Dan ternyata di volume ini tuh si Deadpoolnya akan melawan si Pak Thanos di sini. Tuh teman-teman bisa lihat ya. Sebenarnya gua nggak terlalu suka sama desain-desain yang ada di sini, karena menurut gua aneh, kayak Thanos, Captain America, Iron Man apa segala macam itu kalau dibikin versi manga ternyata jujur aja nggak terlalu suka gua. Tapi kalau si Deadpool ini malah kayak gimana ya, karena Deadpool ya kayak gini bentuknya teman-teman, dibikin versi manga pun kayak gini juga teman-teman. Jadi gak terlalu banyak komplain sih untuk Deadpoolnya. Tapi yang lain kayak Thanos, Captain America, Iron Man itu bener-bener apa ya, beda banget sama yang versi komik Amrik teman-teman ya. Di sini tuh bener-bener Deadpoolnya ngobrak-ngabrik dunia manga ya. Jadi ada banyak joke-joke yang berhubungan dengan manga-manga masa kini dan manga-manga yang ngetren, yang populer kayak gitu teman-teman. Nanti gua bakal cerita ya seperti apa aja contohnya, dan udah gua ini juga sih, udah gua tandain juga. Nah, salah satunya itu di sini adalah ini pertama teman-teman ya. Dan di sini tuh salah satu yang unik adalah si Venom itu bergabung dengan Deadpool, jadinya Venompool. Venompool teman-teman. Wow. Tapi lucunya tuh dia baru keluar sebentar, berapa detik itu langsung kalah teman-teman. Jadi lucu sih komik ini tuh. Dan selanjutnya tuh ada yang lucu juga nih teman-teman. Ini kayaknya parodi dari film Avenger yang mana gitu, gua lupa ya. Di situ kan dia bilang we have Hulk kan. Pas Hulknya mau mukul tuh, baru aja mau lompat kan, smash him tuh kata Deadpoolnya. Tahu-tahu si Hulknya langsung KO juga dong. Ini benar-benar lucu sih sebenarnya. Are you freaking kidding me? Really? Katanya. Bad Hulk, no more scenes for you. Ini benar-benar lucu sih. Nah, selanjutnya juga di sini ada parodi dari film, aduh gue lupa namanya apa sih, bukan Miss Marvel, apa sih namanya tuh, Captain Marvel. Nah, di sini kan ada kayak yang si siapa sih, Nick Fury itu kan pakai alat kayak gini kan. Nah, ada logo Captain Marvel kan. Ternyata pas dihidupin bukan Captain Marvel yang keluar teman-teman. Ternyata yang keluar malah Detroit. Kalian udah tahu lah siapa ini kan. Dan ternyata ada kemunculan dari All Might teman-teman nih. Woi, bener-bener keren sih ya, bisa team up sama All Might. Gua nggak tahu apakah ini digambar oleh pengarangnya si My Hero Academia langsung apa gimana, juga gua kurang tahu ya. Tapi ini gambarnya mirip sih, walaupun kemunculannya nggak terlalu banyak. Tapi cameo kayak gini tuh bener-bener menarik teman-teman tuh. Sebentar sih munculnya, cuma kemunculannya itu benar-benar apa sih, keren gitu. Oke, selanjutnya di sini ya gua akan ngebahas seperti yang gua bilang ya, akan banyak spoiler ya, karena di ceritanya ini sebenarnya simple ya. Udah gua jelasin juga sebenarnya di volume yang pertama. Jadi intinya tuh adalah Loki itu pengen menghancurkan Jepang, ngobrak-ngobrik Jepang. Tapi di volume pertama itu nggak dijelasin kenapa dia memilih sasarannya tuh negara Jepang ketimbang yang lain. Nanti gua bakal jelasin di sini. Ternyata ada alasannya teman-teman. Dan di sini tuh bener-bener ceritanya tuh Deadpool bener-bener bikin kita tertawa ya, karena bener-bener ini jokes-jokesnya gue suka banget ya. Ini salah satunya nih kan. Mereka tuh awalnya tuh nggak pengen jadi tim kan, tiba-tiba tuh mereka lama-kelamaan akrab gitu kan. Mereka tuh kayak sebelumnya nggak pengen kerjasama kayak gitu, tapi akhirnya tuh lama-kelamaan mereka saling mengenal dan akhirnya pengen team up gitu kan untuk mengalahkan si
musuh utamanya si Loki gitu teman-teman ya. Mereka udah mereka udah bikin kayak pesta untuk penyambutan tim mereka kan. Tiba-tiba aja siapa sih namanya, Neiro ini tiba-tiba dia ada panggilan tugas dong, karena si Neiro ini kan dia kayak idol gitu kan, jadi disuruh kerja. Pas mau pergi ke tempat perangnya gitu teman-teman, si Neiro ini malah disuruh kerja, dan akhirnya dia milih kerjaannya dong, dan mereka berdua ini ditinggal kayak gitu teman-teman. Uniknya setelah ini adalah pas mereka mau jalan menuju ke tempat pertarungan, si Sakura Spider-nya ini teman-teman tiba-tiba malah kecelakaan, ditabrak sama bus teman-teman tuh. Kacau kan, malah masuk rumah sakit tuh, nggak bisa jalan kan. Akhirnya malah si Deadpool ya sendiri teman-teman, dan akhirnya si Deadpool mengalahkan mereka sendirian tuh. Si Loki-nya banyak bawa penjahat-penjahat ya tuh. Dan ini adalah salah satu yang unik ya, karena ini tuh seperti yang gua bilang ya, dia banyak ngambil scene ikonik dari komik-komik manga ya, komik-komik Jepang gitu. Ini adalah salah satunya, adalah scene saat si Yamcha ya si Yamcha terbaring kalah kayak gini. Tapi akhirnya muncul, dia dibantu oleh karakter dari Avengers tuh. Walaupun sebenarnya untuk desainnya gua nggak terlalu suka, nggak ada yang gue suka sih dari desain si Avenger yang ada di komik ini. Bener-bener menurut gua kurang bagus ya. Siapa yang bilang Deadpool nggak bisa gabung sama Avenger ya? Ini bener-bener tuh lucu sih. Ini lagi berantem malah si Deadpoolnya naik ke si Iron Man dong. Nah ini selanjutnya juga ada parodi dari film X-Men Origin Wolverine ya. Ada kayak nih kedatangan si Deadpool yang posisi yang kayak gini di film X-Men Origin Wolverine. Ini benar-benar lucu sih, karena dia ngambil dari berbagai macam referensi sih. Kalau Deadpool tuh kan dia ciri khasnya kayak gitu ya, dia bisa ngambil referensi dari mana aja dicampur gitu kan, dijadiin parodi, dijadiin lawakan. Memang seperti itu. Jadi untuk komik-komik Deadpool ini, kalau seandainya kalian pengen bisa menikmati lawakannya ya dan cerita-ceritanya, kalian itu harus punya banyak pengalaman atau baca atau nonton tentang pop culture kayak gitu teman-teman, karena dia tuh selalu mengambil referensinya dari sana. Jadi kalau seandainya kalian nggak banyak pengetahuan tentang pop culture gitu, kalian nggak bisa menikmati joke-joke-nya gitu. Ini apa sih kayak gitu teman-teman. Nah di yang selanjutnya ya ini nih, apa ya, yang mana nah, yang ini teman-teman. Ini salah satu yang alasan kenapa si Loki nyerang Jepang ini bener-bener nggak jelas banget dong. Nah ternyata di sini dijelasin kenapa dia nyerang Jepang itu adalah karena si Thor ini adik atau kakaknya sih, gue lupa ya, adiknya ya. Kalau seandainya gue salah tulis di kolom komentar ya. Ternyata si Thor ini kerjaannya tuh males-malesan gitu kan, di dalam istananya gitu kan, nonton anime terus kerjaannya, nonton anime. Si Thor nonton anime dong, dan dia itu ngajak si Loki, kenapa nggak ngikutin anime, ayo nonton bareng-bareng kayak gitu kan, ini seru loh kayak gitu intinya tuh kan. Ternyata dia jadi nerd teman-teman, jadi wibu. Si Loki itu nggak senang teman-teman, karena menurutnya Jepang itu udah bikin adeknya itu jadi kepribadian yang nggak baik gitulah karena dia jadi wibu kayak gitulah tuh. Dia malah ngoleksi si Demon Slayer kayak gitu teman-teman. Makanya itu dia nggak suka sama Jepang gitu. Tuh Jepang, I'll see it destroyed. Malah ngelawak teman-teman Thornya di sini juga ya. Itu adalah salah satu alasan nggak jelas dong. Karena memang Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada satu hal yang gua juga suka. Ternyata di sini si Deadpoolnya juga ini dong teman-teman, masuk ke kantornya Shonen Jump teman-teman. Ini hebat banget sih ya, si Deadpool masuk ke kantor Shonen Jump karena dia ceritanya di sini dia ngegambar komik dan pengen diterbitin sama Shonen Jump. Dan di sini ini teman-teman ya, tuh ini bener-bener kantornya Shonen Jump teman-teman. Tuh orangnya beneran tuh. Dia lagi baca si naskahnya si Deadpool kayak gitu. Ini bener-bener Multiverse of Madness ya. Wah ini kacau sih. Don't just bring me regular manga, bring me Jump manga. Dia ditolak sama Shonen Jump ya, dan akhirnya dia bawalah ke Marvel.
dia bawa ke Marvel Comics, akhirnya si Marvelnya setuju teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini Marvel Deadpool Samurai volume kedua. Jadi ini tuh adalah manga yang ditulis oleh Shanshiro Kasama dengan art by Hikaru Uesugi teman-teman. Jadi ini tuh sangat gua rekomendasiin buat teman-teman yang cari komik yang ringan, yang banyak adegan-adegan lucu dan cerita-cerita yang aneh, yang unik, yang bercerita tentang pop culture, lawak-lawakan, parodi apa segala macam. Ini benar-benar cocok banget buat kalian. Karena buat kalian yang udah tahu Deadpool, kalian pasti tahu ya sifat Deadpool itu memang dari sananya emang kayak gitu teman-teman ya. Kalau kalian nggak beli komik ini, rugi menurut gua ya. Jadi gua juga udah pernah nyaranin ke pemilik warung di depan rumah gua gitu. Gua suruh beli komik ini teman-teman ya. Tapi dia nggak beli teman-teman. Jadi baru seminggu dia buka toko, tiba-tiba tutup karena dia nggak beli ini teman-teman. Jadi rugi. Jadi gua juga pernah ngasih saran ya kepada teman gua yang di sebuah perusahaan gitu, kerjanya di perusahaan gitu teman-teman. Gua saranin beli komik ini teman-teman ya. Dan ternyata perusahaannya itu hampir bangkrut, banyak PHK gitu kan, gara-gara rugi dia karena nggak beli komik ini teman-teman. Ini cara gua nge-review kayaknya udah mirip-mirip Deadpool kali ya. Oke teman-teman, jadi sekian ya review gua hari ini. Yang tadi itu bercanda ya, semoga bisa menjadikan referensi dan pertimbangan buat teman-teman yang pengen beli komik ini teman-teman. Dan untuk akhir kata, gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.